pagi. Kalian tepuk tangan satu kali ya. Baik, Bu. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Oke, kompak semua. Ada kutipan menarik dari Bung Karno, yaitu belajarlah tanpa batas. Agar pembelajaran kita tanpa batas dan nyaman, alangkah baiknya kita perkenalan dulu, kan? Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya yaitu Hilyatul Aulia. Biasa dipanggil Bu Hilya, kalau enggak Bu Kia. Halo, Bu Kia. Halo semuanya. Nah, sekarang gantian nih, giliran kalian yang memperkenalkan diri. Cukup sebutin nama panggilan dan cita-cita kalian. Kita mulai dari sebelah kiri ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Alina Gilasari. Cita-cita saya jadi. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Desiana Jasmine. Saya ingin menjadi guru. Oke. Perkenalkan, nama saya Sarina. Ingin sebagai wanita, cita-cita jadi artis. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Alvaris, cita-citanya jadi presiden. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahman, cita-cita kondisi apa? Ya. Perkenalkan, nama saya Mauli, cita-cita menjadi orang sukses. Oke, selanjutnya. Jawab di sini. Yes. Saya Nova Zerbiagi, cita-cita menjadi Menteri Badan Gizi Nasional. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Sejawat Nabila. Cita-citanya ingin masuk surga. Masya Allah. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Zazia Jawa. Cita-cita pengusaha. Asik. Perkenalkan, saya bercita jatuh guru. Cita-cita insinyur. Perkenalkan, nama saya Dea Rawianti. Cita-cita saya menjadi guru. Oke, wah, cita-cita kalian sangat mulia sekali ya. Semoga cita-cita kalian semua tercapai. Ini dijelaskan secara ilmiah. Ada yang tahu nggak nih secara singkat apa itu nasionalisme? Saya Bu. Nasionalisme adalah rasa cinta, bangga, serta setia kepada bangsa serta negara yang diwujudkan dengan menjaga persatuan dan ikut memajukan negara. Wah, sangat betul sekali. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Nasionalisme adalah suatu kesadaran politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai keselarasan kebudayaan, bahasa, wilayah, serta keamanan, kesamaan, cita-cita dan tujuan atas dasar kesamaan tersebut. Munculnya rasa cinta yang mendalam terhadap cinta tanah air dan warga negaranya dalam konteks modern. Nasionalisme adalah paham, ajaran atau kesadaran politik dan masyarakat suatu bangsa yang mempunyai keselarasan budaya, wilayah, bahasa, atau kesamaan cita-cita. Tujuan atas dasar kesamaan tersebut muncul rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air dan warga negaranya. Dalam konteks modern, nasionalisme bukan sekedar cinta yang buta negaranya, melainkan kesadaran untuk memajukan bangsa, mematuhi hukum yang berlaku, dan menjaga kehormatan negara di kancah internasional. Makna nasionalisme memiliki makna yang dinamis dan manifest dalam berbagai aspek, seperti aspek politik, aspek sosial budaya, aspek ekonomi. Nah, tadi Ibu kan menyebutkan ada aspek ekonomi dan aspek sosial budaya. Kira-kira kalau kita jajan di kantin atau belanja di online, tindakan seperti apa sih yang mencerminkan nasionalisme? Ada yang bisa tebak? Nah, betul banget. Ini menyambung contoh sikap nasionalisme. Wujud nasionalisme tidak selalu berupa hal besar, melainkan tindakan nyata yang konsisten. Menjaga persatuan di tengah perbedaan, menghormati penganut agama lain, dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku dan budaya atau ras, Bhinneka Tunggal Ika, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, memilih produk UMKM,
Tunggal Ika. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, memilih produk UMKM dari dibandingkan merek impor untuk menggerakkan roda ekonomi bangsa, mematuhi hukum dan regulasi, membayar pajak tepat waktu, tertib berlalu lintas, dan tidak menyebarkan berita hoax atau bohong di media sosial. Melestarikan warisan budaya, mempelajari, mengenakan, dan mempromosikan kain tradisional seperti batik, tenun, dan kesenian daerah agar tidak punah. Dari contoh tadi, terutama soal tidak menyebarkan hoax di media sosial dan melestarikan budaya, menurut kalian tantangan terbesar kita sebagai anak muda di era digital ini apa sih? Coba Ibu beri kalian pertanyaan tadi, ada yang bisa jawab? Saya Bu, banyak budaya asing masuk lewat TikTok Bu, atau gampang kemakan hoax. Tepat sekali, makanya kita butuh yang namanya bela negara di era digital. Jika nasionalisme adalah paham atau rasa cinta terhadap tindakan nyata atau sikap yang lahir dari cinta tersebut. Yang didasari oleh rasa cinta tanah air untuk menjaga keselamatan, kehormatan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Bela negara bukan hanya soal ikut berperang atau menjadi tentara, itu hanyalah salah satu bentuknya saja, berlaku dalam keadaan darurat. Di lain sisi, pelajar nasionalis belajar dengan sungguh-sungguh serta menjaga kebersihan lingkungan adalah bentuk nasionalisme yang dilakukan pelajar setiap hari. Di sini siapa yang sudah melakukan tersebut? Misalnya di laci ada sampahnya nggak nih di bawah atau di mana? Nah, itu juga bentuk pelajar nasionalis. Ya, anak-anak? Kira-kira udah bersih belum nih di bawah kolong meja kalian? Silakan dicek dulu. Kalau sekiranya ada sampah, silakan dibuang ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, materi teorinya Ibu sudah sampai di sini. Tapi sebelum Ibu tutup dan berikan kesimpulan, kita bakal nonton video keberagaman Indonesia. Kita tonton dulu ya anak-anak, cuma beberapa menit doang kok. Oke, mulai ya videonya anak. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan agama budaya, suku
Keren banget kan video tadi? Nah, sekarang Ibu bakal nantang kalian untuk berdiskusi 5 menit. Nah, untuk pertanyaannya itu ada 2. Ibu bagi 2 kelompok. Sebelah kanan kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2. Untuk kelompok 1, pertanyaannya yaitu apa tantangan terbesar anak muda dalam menjaga budaya lokal di era digital? Dan untuk kelompok 2, apa ide kreatif agar budaya kita tidak kalah saing dengan budaya asing di internet? Nah, silakan diskusikan bersama teman-teman sekelompok kalian. Gimana, kelompok 1 sudah sepakat? Kelompok 2? Baik. Oke, waktu habis. Yuk perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap. Menurut kami, tantangannya adalah anak muda sekarang lebih suka tren modern di media sosial dan sering menganggap budaya daerah itu kuno atau membosankan, Bu. Betul sekali, kita kasih aplaus teman-teman. Nah, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 menurut kami budaya itu harus dikemas secara modern, Bu. Misalnya mengombinasikan musik tradisional dengan genre modern atau membuat konten tarian daerah yang estetik di medsos. Betul sekali. Silakan kalian menjelajahi tanpa batas melalui gawai, tetapi jangan pernah kalian hilangkan identitas diri kalian sebagai bangsa Indonesia. Jadilah generasi yang melek teknologi namun tetap bangga pada budaya sendiri. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, bukan? Sekian pembelajaran Ibu hari ini, semoga bermanfaat.